Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah ketika mengerjakan sholat, karena ternyata sholat seperti ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, harus segera diubah sehingga menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui banyak hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib untuk dikerjakan meski sedang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan meskipun sedang tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tidak masuk akal jika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah namun gampang sekali meninggalkan ibadah yang merupakan tiang agama. Meskipun sholat adalah tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi jenis ibadah yang perlu dipertanyakan lagi status hukumnya. Dari berbagai dalil dalam Al-Quran maupun hadis, Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas, telah ditetapkan mana saja sholat yang wajib dan mana yang sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meski sholat merupakan tiang agama, namun bagi beberapa muslim saat ini posisi tersebut seringkali disepelekan, sehingga sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala justru akhirnya berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak? Esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tumak-ninah. Sholat tanpa tumak-ninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Dan parahnya, orang yang sholat seperti cacing kepanasan atau tergesa-gesa tanpa disertai dengan tumak-ninah
sering terjadi dan kita saksikan di sekitar kita. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini berawal dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Suatu saat setelah Rasulullah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Dan anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata kepada sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tidak hanya sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasulullah juga mengatakan, cara ibadah seperti itu ibarat burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam kitab karangan Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumak-ninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal mengenai perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah semata. Namun sebagai umat Islam, kita juga harus memahami bahwa ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah ataupun dilanggar. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.